Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 4A, B, C. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah sholat duha dan murojaahnya? Alhamdulillah, kalian sangat luar biasa. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha dan penghafal Al-Quran. Hari ini kita akan belajar tematik 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. PB 1. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan sambil menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini: 1. Siswa dapat mengamati tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. 2. Siswa dapat mempelajari cara-cara pelestarian sumber daya alam. Ketiga, siswa dapat mempelajari kata tanya. Sekarang kalian buka buku paket halaman 4. Di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita mengenal tentang ciri-ciri makhluk hidup, kalian harus tahu arti makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup: manusia, tumbuhan, hewan. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati seperti batu, mobil, sepeda motor, dan air. Walaupun benda-benda itu ada yang dapat bergerak, tetapi benda itu bukan makhluk hidup. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai ciri-ciri makhluk hidup seperti membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup: bergerak, bernapas, berkembang biak, makan dan minum, mengalami pertumbuhan, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi dua. 1. Bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contoh, berjalan dan berlari. Kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contoh, jalan di tempat. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari,
tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Kecebong bernapas dengan menggunakan insang. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makanan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh pertumbuhan makhluk hidup: telur, setelah itu embrio, setelah itu telur menetas, selanjutnya anak ayam, dan selanjutnya ayam dewasa. Berikutnya contoh pertumbuhan makhluk hidup: biji, setelah biji menjadi kecambah, setelah menjadi kecambah tanaman muda, setelah menjadi tanaman muda menjadi tanaman dewasa. Berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara melahirkan, contoh manusia, kucing, kuda, dan lain-lain. Bertelur, contohnya pada ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Contoh, tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contoh, pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Sekarang kita lanjut ke halaman 12. Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Tanaman sagu merupakan salah satu sumber daya alam hutan non-kayu. Selain sumber daya alam hutan non-kayu, Indonesia juga dianugerahi sumber daya alam lain yang melimpah. Kita harus bersyukur atas anugerah tersebut. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan adalah dengan menjaganya tetap lestari. Bagaimana cara agar sumber daya alam tetap lestari? Sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam hasil hutan.
Pelestarian sumber daya alam hasil hutan. Pengambilan sumber daya alam, terutama hasil hutan, harus dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya, penebangan pohon-pohon harus dilakukan dengan sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih adalah menebang pohon dengan memilih pohon yang kira-kira sudah layak untuk ditebang atau berumur tua, sehingga pohon muda masih dibiarkan tumbuh dan tetap lestari. Yang kedua, reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali lahan yang pohonnya telah ditebang. Pelestarian sumber daya alam hasil sungai dan laut. Ikan yang ada di sungai dan di laut termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena ikan-ikan tersebut dapat dikembangbiakan. Akan tetapi, ikan-ikan itu dapat habis jika diambil terus-menerus tanpa mematuhi aturan. Ikan di laut dan di sungai tidak boleh diambil dengan menggunakan jala pukat harimau, bom, racun, dan listrik. Kenapa? Karena jala pukat harimau akan menjaring semua ikan, baik ikan kecil maupun ikan besar. Ikan-ikan yang sudah terjaring tidak dapat keluar lagi. Akibatnya, ikan-ikan kecil tidak diberi kesempatan tumbuh besar dan tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang biak karena terjaring pukat harimau. Jika terjadi terus-menerus, maka ikan yang ada di sungai dan laut akan habis. Bom, racun, atau aliran listrik akan mematikan semua ikan yang ada di laut dan di sungai. Jika semua ikan di laut dan di sungai mati, maka tidak akan ada ikan yang berkembang biak. Akibatnya, ikan di laut dan di sungai akan habis. Sekarang, kalian buka halaman 8. Di sini kita akan mempelajari tentang kata tanya. Apa sih yang dimaksud dengan kata tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Ciri kalimat tanya diakhiri dengan tanda baca tanya. Kalimat tanya sering menggunakan akhiran kah. Apakah, berapakah, kapankah, dan bagaimanakah? Kata tanya apa? Menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contoh, apa manfaat wortel bagi tubuh? Wortel bermanfaat untuk kesehatan mata. Kata tanya siapa? Menanyakan orang atau pelaku. Contoh, siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Siswa yang tidak masuk hari ini adalah Bella. Kata tanya bagaimana? Menanyakan keadaan suatu hal. Contoh, bagaimana cara merawat tanaman? Tanaman dirawat dengan menyiramnya dengan teratur. Kata tanya berapa? Menanyakan jumlah, harga, dan waktu. Contoh, berapa jumlah siswa yang tidak masuk hari ini? Siswa yang tidak masuk hari ini ada 2 orang. Kata tanya kapan? Menanyakan waktu.
Kapan diselenggarakannya pertandingan basket antar sekolah? Pertandingan basket akan diselenggarakan hari Minggu. Kata tanya mengapa. Menanyakan suatu alasan. Contoh, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Aku tidak masuk sekolah kemarin karena sakit. Sekarang kalian buka buku paket halaman 11. Nanti dikerjakan di sini tentang melengkapi kalimat dengan kata tanya dari nomor 1 sampai 5. Kirim ke wali kelas masing-masing. Kelas 4A Budita, kelas 4B Bu Soleha, kelas 4C Bu Lia. Alhamdulillah, pembelajaran tema 4C hari ini subtema 1 PB1. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan tetap semangat belajarnya walaupun di rumah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan untuk kelas 4A, 4B, dan 4C. Allahu Akbar.